Oke, sudah mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Praktikum Sistem Operasi. Pada video kali ini saya akan masuk ke pembuatan sel bagian kedua. Kita akan perhatikan penggunaan logika percobaan, perulangan hingga pembuatan fungsi dalam base script. Masuk program percobaan 7, konstruksi case esek di nomor 1. Oke, jadi di sini kita suruh buat nanoproc 09 SA, udah saya buat. Lalu bisa masukkan kodenya bisa biar disalin aja dari sini. Kita paste saja. Oke, bisa di save lalu exit. Jadi penjelasannya, jadi perintah nano itu kita buat file script baru. Di dalamnya kita akan mencetak menu dengan echo dan menangkap ketikan pengguna menggunakan read. Instruksi case digunakan untuk menyeleksi isi variabel dan ditutup dengan instruksi isek. Simbol bintang berfungsi sebagai nilai default jika input tidak cocok. Lanjut kita ke nomor 2, kita ketikkan chmod. Kita beri executable supaya bisa executable filenya. Enter, lalu kita bisa titik slash untuk menjalankan base script ini. Siapa yang aktif? Kita coba klik pilihan 1. Oke. Nomor 2. Oke, nomor 3. Oke. Seperti itu. Nomor 2 kita clear. Kita tuh memberikan hak akses eksekusi pada script tadi proc 09, jadi fungsinya chmod plus x. Lanjut ke nomor 3, kita buat file base script baru nanoproc 10.sa, lalu bisa salin aja kodenya. Sebentar, kita paste, kita save, lalu exit. Lalu kita kasih executable chmod plus x, kita kasih akses executable, lalu kita jalankan. Sepertinya ada error di saya nano lagi. Oke, jadi ini perlu di ops, kita jalanin. Kenapa kodenya error? Sebentar saya cek. Echo jawab yt read jwb case jwb in oh I see, sepertinya kita perlu kasih kurungnya di sini juga. Kita save exit, kita coba run. Syntax error, masih error. ya terus tutup kurung. Kenapa error? Sebentar. Kalau gitu di skip dulu, kita masuk ke nomor. Jadi kan tadi udah ngerjain nomor 3 sama 4 dan belum coba nomor, karena 4 sama 5 udah. Jadi kan tadi nomor 3 gitu kita buat file
baru. Pada script ini menggunakan simbol pipa atau garis vertikal dalam unsur cast. Simbol ini berfungsi sebagai operator atau OR sehingga script dapat mengenali berbagai variasi ketika jawaban seperti ya kecil, ya besar maupun kata ya. Lalu tadi chmod plus x proc 10 sh kita beri akses eksekusi, lalu kita jalankan dengan dot slash lanjut ini dihapus semua aja. Kita paste lagi yang baru. Udah saya exit langsung. Nah, bisa dijalanin kalau ya gini bisa, ini bisa, lalu kalau ya bisa, dan bahkan ya juga bisa seperti itu. Kita clear jadi seperti itu untuk nomor 4 dan 5. Masuk ke nomor 6, nomor 3 dan 4, lalu di nomor 5 kita buat file baru lagi, nanoproc ya, kita modifikasi yang tadi. Kita hapus semua aja. Lalu paste, di save, exit. Kita bisa jalankan programnya. Kita bisa jawab kayak gini, atau kita bisa jawab kayak gini, seperti itu. Lalu bisa kita clear aja. Untuk penjelasannya sendiri, ini nomor 5 itu kita mengubah blok teks menggunakan tanda kurung siku. Artinya kita menyederhanakan variasi teks menggunakan karakter kelas berupa tanda kurung siku. Pola y berarti cocok dengan karakter y kecil atau y besar. Ini jauh lebih efisien dibandingkan seluruh kombinasi secara manual. Lalu nomor 6 itu kita kasih eksekusi scriptnya. Masuk ke percobaan 8, konstruksi for do down. Kita buat file baru lagi, file base baru. Lalu di enter, kita salin. Di save, exit, kita kasih akses eksekusi, lalu dijalankan programnya. Nah, hasilnya akan seperti itu. Jadi untuk penjelasannya sendiri nomor 1 dan 2 kita seperti biasa gunakan nano untuk membuat base script baru. Lalu instruksi for in digunakan untuk perulangan looping. Ia akan membaca satu persatu kata dari dasar statis yang disediakan, memasukkannya ke variabel nama, lalu menginstruksi industri di antara do and down. Nomor 2 kita kasih akses eksekusi dengan chmod plus x. Lalu kita jalankan programnya. Lanjut di nomor 3 kita buat base script baru lagi. Lalu bisa salin isinya. Lalu di save, exit. Lalu kita kasih eksekusi, kasih hak eksekusi, hak aksesnya. Kita running programnya. Oke, hasilnya akan seperti itu. Untuk penjelasannya sendiri di nomor nah, seperti biasa kita kan buat file baru dengan nano, lalu kita kasih hak akses eksekusi dan kita run. Lalu penjelasan selanjutnya kodenya itu di script kita persempit target wildcardnya. Bentar. Jadi penjelasan nomor 3 itu perulangan for juga bisa dipadukan dengan simbol wildcard, bintang atau asteris. Ini menginstruksikan sel untuk memutar atau melooping setiap nama file dan direktori yang ada di lokasi Anda saat ini. Kita run dengan ./proc 12sh. Lalu kita masuk ke nomor 5 percobaan 8, kita edit lagi file yang tadi. Kita hapus aja semuanya. Oh, sebenarnya ini tinggal lst lalu do ls
ls-min l $f, lalu kita down. Ini bisa di save lalu exit. Kita jalankan lagi programnya. Oke, jadi nggak ada ya. Coba deh. Nggak bisa karena nggak ada. Ya udah, intinya nanti akan seperti itu. Untuk penjelasannya adalah kita persempit target marketnya menjadi untuk file dengan ekstensi lst. Scriptnya akan menjadi file berakhiran lst, lalu menginstruksi perintah ls-l khusus pada file-file tersebut di dalam putaran loop. Lalu kayak biasa kita run dengan ./proc12sh. Kita masuk ke percobaan 9, konstruksi while do down. Masuk di nomor 1, kita buat file bash script baru seperti biasa, proc13.sh. Lalu kita isi dalamnya dengan sebuah program. Kita paste, kita save, exit, lalu kasih hak akses, lalu bisa kita run. Dia terdapat error. Bentar. Jadi itu sebenarnya benar. Kita buat nano lagi kayak biasa. Jadi perintah nano ini pakai untuk buat script ulangan while. Instruksi while mengecek kondisi selama nilainya tidak sama dengan 4 atau minnya itu bukan 4, karena kita di sini setnya 4. Ia akan terus menampilkan menu di belakangnya. Perintah read menangkap input. Jika input bernilai 4, perintah break akan aktif, dan untuk masa keluar dari ulangan disusul dengan perintah clear untuk membersihkan layar. Jadi tadi udah benar. Seperti biasa kita kasih hak eksekusi dengan Cmod, masuk ke percobaan 10. Instruksi dummy. Oke, lanjut kita ketik nano. Kita nano lagi file yang tadi 13sh. Kita salin saja. Cara terbaik untuk hapus semua nggak ada, jadi hapus manual. Oke, kita paste as exit, langsung kita jalanin lagi programnya. Kita nggak perlu kasih hak eksekusi karena tadi udah. Pilihannya adalah 1, 2. Jadi buat kita buka kembali script sebelumnya dengan nano, kita ganti kondisi while dengan tanda titik 2. Tanda ini adalah instruksi dummy di Linux yang sifatnya selalu benar. Ini akan menciptakan infinite loop yang tahu perulangan tanpa akhir. Kita kasih akses. Kita mempunyai nomor 2 itu meskipun loopnya tanpa batas, karena instruksi dummy ya tetap bisa dihentikan karena kita masih memiliki instruksi penjaga break saat memilih angka 4. Seperti itu. Lanjut kita clear. Percobaan 10 udah selesai. Lanjut kita nano lagi. Kita buat proc14.sh. Kita salin kodenya dari modul, paste, kita save, kita exit, kita kasih hak akses, lalu kita running proc14.sh.
Kita masukkan nilai misalnya 100. Lanjut, atau 90. Ada error. Seratus dan input lebih dari 100, echo input kurang dari 100. Sepertinya di sini indentasi sangat berpengaruh. Lalu saya coba lagi. Seperti itu. Lanjut penjelasan. Jadi kita gunakan Nano untuk membuat script logika if else. Perintah read digunakan untuk mengambil input angka, kemudian dievaluasi menggunakan instruksi if dengan argumen min gt atau greater than untuk mengecek apakah angkanya lebih besar dari 100. Lalu kita jalankan dengan ./proc14.sh. Kita masukkan beberapa angka jika di bawah 100 untuk melihat perpindahan jalur logika if else tersebut. Masuk ke percobaan 11, fungsi nomor 1, kita buat file baru dengan nano file base script nano fungsi.sh. Lalu kita salin fungsinya. Nah, ini bisa kita save, exit, kita kasih hak akses. Lalu kita run. Hasilnya akan seperti itu. Jadi ini adalah fungsi. Kita mempelajari fungsi kode F1, buka kurung tutup kurung atau fungsi mendefinisikan sebuah fungsi. Di dalamnya terdapat kunci kata kunci lokal. Ini membuat variabel honor hanya hidup dalam blok fungsi tersebut tanpa mengganggu variabel bernama sama di luar fungsi. Perintah return one digunakan untuk mengirim status exit nilai balik fungsi. Nah, lalu kita jalankan kan dengan ./fungsi sh. Variabel honor global di luar fungsi tetap aman dan tidak berubah karena variabel di dalam fungsi terlindung oleh status lokal. Lanjut ke nomor 3, kita edit lagi. Kita edit lagi programnya. Kita hapus semua terlebih dahulu. Lalu salin. Sebentar. Kita salin, paste, lalu save, exit, kita run lagi. Nah, seperti ini. Jadi penjelasannya adalah variabel honor global di luar fungsi tetap salah. Jadi kita hapus kata lokal dalam fungsi tadi sehingga variabel tersebut menjadi bersifat global. Alhasil karena lokalnya hilangkan saat fungsi dipanggil, dia akan langsung menimpa dan mengubah nilai variabel honor global untuk selamanya. Oke, selesai untuk percobaan. Kita lanjut ke modul bagian latihan. Di sini di latihan nomor 1 kita suruh buat program yang nyalin isi file copy. Kita disuruh bikin file nano dulu, nano salin.sh. Lalu kita salin programnya. Jadi kurang lebih programnya akan seperti ini nantinya. Kita di save, exit, lalu kita kasih hak akses ke salin.sh, akses eksekusi, lalu bisa dieksekusi seperti itu. Sebentar, jadi nano salin.sh f asal variabel 1. Kelihatan lah, ini kameranya nyala. Kameranya nyala. Ntar exit terlebih dahulu.
Jadi nomor 1 kita diminta membuat program .sa. Script ini diawali dengan pengecekan variabel hash type min desne 2 untuk memastikan user memasukkan tepat dua parameter. Selanjutnya kita menggunakan opsi min f dengan negasi untuk mengecek apakah file asal tidak ditemukan. Opsi min d digunakan untuk menolak penyalinan jika tujuan adalah sebuah directory. Jika file tujuan sudah eksis, script menggunakan perintah read untuk meminta konfirmasi penimpahan file menggunakan utils bawahan cp. Jadi kayak nano salit sa sebentar, kita edit dulu karena tadi masih error. Kita ubah di bagian atas. Sepertinya tidak bisa asal paste. Langsung aja exitnya itu 1. Di save, exit, lalu coba jalankan lagi. Error, masih error. Dua puluh 22 menit. Sebentar. Oke. Kita coba masukin proc 12.sa, lalu proc 12.sa, kita enter. File tujuan sudah ada, timpa file y, file berhasil ditimpa. Lalu kita cek. Nah, ini isinya itu sama dengan si nano 12 karena kita berhasil menyalin. Jadi program 1 udah selesai, nomor 1 latihan nomor 1 selesai. Lanjut ke nomor 2, kita pengecekan directory, buat file base baru, cek dir .sa, enter, lalu kita bisa paste. Kita bisa di save, lalu exit. Nah, di sini kita kasih akses, lalu bisa di run. Direktorinya seperti itu. Program cek diri ini mengevaluasi sebuah parameter. Inti dari script ini adalah di baris paling bawah kita menggunakan notasi kurung siku min dash d variabel $1 kurung siku tutup untuk mengecek apakah parameter pertama adalah directory. Jika benar, operator n atau ampersand ganda nn akan memicu perintah ls min ld. Namun jika salah, instruksi akan melompat ke operator or atau pipa ganda untuk mencetak pesan penolakan. Dan ini tampil hasilnya seperti ini. Nomor 2 selesai. Masuk ke latihan nomor 3, membuat kalkulator pajak penghasilan, buat pph.sa, lalu copy kode, paste kodenya, exit, kita kasih akses ke pph.sa, lalu kita run pph.sa. Gajinya misalnya 3 juta 30.300, lalu ini 3 juta, lalu kita enter. Nah, pajak penghasilannya adalah 1.045.500. Untuk penjelasannya,
Script kalkulator pipa ini merhatikan operasi matematika di sel menggunakan perintah XPR yang diapit backward. Kita menyusun logika if else berdasarkan 3 tingkat pajak. 3 gaji di bawah 10 juta, potongan 15%. Tingkat selanjutnya hitung dari sisa gajinya. Untuk melihat proses perhitungan ini langkah demi langkah tracing, kita bisa memasuki script menggunakan tambahan argumen min x. Seperti itu, kita clear latihan nomor 3 selesai. Lanjut ke latihan 4. Nomor 4 kita buat kontrol layanan via parameter. Seperti biasa, buat SH baru, basic script baru, kita paste aja, kita save, kita exit. Lalu kasih hak akses, lalu kita run myproc.exe. Nah, ini perlu hati-hati karena kita kalau milih restart, laptopnya akan restart start. Jadi mungkin ini nggak bisa saya praktekkan nanti. Record videonya akan hilang, akan selesai secara otomatis, padahal masih ada latihan nomor 5. Lalu untuk penjelasannya aja, myproc.exe ini menyempurnakan kerangka instruksi cache. Struktur ini secara spesifik membaca isi dari parameter posisi pertama yaitu $1, $1. Setiap blok seperti start, stop, atau restart menangani perintah yang berbeda. Jika user akan memasukkan string sembarang di tersebut, blok default dilambangkan dengan bintang asterisk akan merespon dengan menampilkan panduan pemakaian yang benar. Jadi ini sebenarnya hanya menampilkan string. Jika sembarang akan seperti ini cara ditampilkan cara pakainya. Oke, latihan 4 selesai. Lanjut ke latihan 5, fungsi konfirmasi confirm.sh dan test.sh. Kita mulai dari file confirm dulu. Salin kodenya, paste, save, exit, lalu kita kasih hak akses eksekusi ke confirm.sh, lalu kita run confirm.sh nya. Oke. Kenapa? Nah, ternyata di sini tetap harus bikin file lagi test.b.sh yang mana nanti akan menjalankan file dari confirm.sh itu sendiri. Exit, kita kasih hak eksekusi ke test.b.sh, lalu coba kita run test.b.sh. Nah, ini kita bisa jawab jawabannya is oke, N jawaban 0, lalu C jawabannya C itu buat ini. Oke, seperti itu untuk penjelasannya tersendiri. Nomor 5 ini kombinasi fungsi dan script eksternal di dalam confirm.sh. Fungsi menangkap teks, lalu utilitas tr memaksanya menjadi huruf kapital semua. Logika elif disusun untuk mengembalikan nilai balik berbeda, 0 untuk yes, 1 untuk no, dan 2 untuk continue. Pada file test.b.sh kita memanggil fungsi tersebut dengan notasi /confirm.sh. Setelah fungsi dieksekusi, kita cukup menangkap nilai baliknya menggunakan variabel tanda tanya untuk menentukan pesan apa yang harus dicetak. Demikianlah seluruh pembahasan latihan untuk pemrograman sel kali ini dan percobaannya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah penjelasan. Terima kasih banyak.